Hai Jeng, assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau share bagaimana caranya bikin kulit lumpia yang tidak gampang sobek ya Jeng, walaupun pakai teflon biasa ya, bukan anti lengket. Apalagi ini teflonku udah pada ngelotok seperti ini ya Jeng. Ini aku nggak tahu mereknya apa ya, karena aku pas beli itu nggak ada mereknya, udah nggak kelihatan mereknya ya Jeng. Nah, ini walaupun teflonnya jelek, udah pada ngelotok, tapi hasilnya bagus seperti ini ya Jeng. Nah, kayak gini lentur Kang Jen, nggak bakal sobek walaupun aku remes-remes sekuat-kuat ini. Nanti pas aku buka ya, ini aku buka itu nggak bakalan sobek ya. Nah, seperti ini ya Jeng. Nah, langsung saja ya Jeng, kita bikin ya Jeng. Nah, di sini aku ada 250 gram tepung terigu ya, 25 sendok makan seperti ini ya Jeng. Nah, kemudian aku pindahkan tepungnya ke wadah yang lebih besar ya Jeng. Aku tambahkan 1 sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai garamnya tercampur rata ya Jeng. Nah, aduk-aduk kayak gini ya Jeng. Kalau udah diaduk-aduk, kemudian kita tambahkan 450 ml air ya. Ini nuangnya air jangan langsung semua ya Jeng, jadi sedikit demi sedikit aduk-aduk. Kalau udah kayak gini, lanjut kita tambahkan airnya lagi sedikit lagi ya Jeng, lalu kita aduk-aduk lagi ya Jeng. Ini emang harus penuh kesabaran ya, supaya nanti hasilnya bagus ya Jeng. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya Jeng. Nah, lalu aduk-aduk lagi seperti ini ya. Semakin lama ngaduknya itu semakin bagus hasilnya ya Jeng. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tambahkan lagi airnya ya Jeng, tambahkan semua, lalu kita aduk-aduk sampai tidak bergerindil ya Jeng, tidak ada gerindil-gerindilannya ya. Aduk-aduk ya. Ingat ya Jeng, semakin lama ngaduknya itu semakin bagus hasilnya. Oh ya Jeng, untuk semua yang belum subscribe channelku, mohon subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau pas aku upload video terbaru tidak ketinggalan ya Jeng. Nah, kalau sudah nggak bergerindil seperti ini ya Jeng, lanjut kita saring ya. Ini saringannya nggak ada pegangannya, makanya aku taruh di atasnya saringan yang ada pegangannya. Lanjut kita orek-orek ya gini ya supaya turun. Nah, ini kan ampasnya, ada ampas-ampasnya kan. Nah, ini teksturnya yang udah disaring seperti ini ya. Ini aku sengaja bikin kental karena aku mau bikin versi agak tebalan. Nah, lanjut ya bikin ya. Ini teflonnya udah dipanaskan, ini aku nggak oles minyak atau apa ya. Nah, ini aku lanjut oles-oles. Nah, ini biasanya teman-teman ya pada komen, Kak aku bikin kok bergerindil. Nah, emang olesan pertama kalau teflonnya jelek itu bergerindil seperti ini ya teman-teman. Nih lihat ya, kayak gini. Biarkan saja ya, nggak usah khawatir ya teman-teman, kita tetap oles-oles kayak gini. Bersihkan pakai yang gerindil-gerindilannya itu sampai bersih seperti ini ya, baru kita olesin yang kedua. Nah, kalau olesan kedua itu udah bagus seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi olesan pertama itu biarkan saja. Bersihkan teflonnya pakai gerindil-gerindilannya itu ya, tepung-tepung yang bergerindil itu dibersihkan ya ke seluruh permukaannya teflonnya ya. Baru kalau udah bersih kita bikin olesan kedua dan seterusnya, itu bakalan bagus seperti ini ya Jeng. Gampang banget kan. Ini walaupun teflonnya itu udah pada ngelotok, teflon jelek, bukan anti lengket, tapi ini hasilnya bagus kan. Nah, ini hasilnya akan tetap bagus ya, tidak kalah dengan teflon yang anti lengket ya Jeng. Tapi juga harus penuh kesabaran ya. Nah, masak sampai ini pinggir-pinggirannya itu ngelotok ya, tunggu ya sampai mateng ya Jeng. Biarkan sampai mateng dan pinggir-pinggirannya mengelotok ya Jeng. Nah, ini udah mulai mau mateng kan. Nah, warnanya udah beda kan. Nah, kalau udah matang seperti ini, pinggirannya udah ngelotok seperti ini, lalu kita angkat. Nah, tidak lengket kan Jeng. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita taruh di piring, lalu tutup pakai kain bersih yang udah dibasahin ya supaya lembab.
Nah lalu kita bikin lagi ya, lanjutin lagi bikinnya. Ini olesan yang ketiga ya, ini udah dapat 1 lembar kan. Nah ini emang aku bikin adonannya itu versi tebal ya, jadi sekali oles juga kelihatan udah langsung tebal ya. Ini airnya 450 ml ya. Nah kalau teman-teman mau bikin yang agak tipis ya supaya jadi banyak ya, itu airnya kira-kira 550 atau sampai 600 ya, jadi jadinya agak tipis gitu. Nah ini aku mau bikin versi tebal kayak gini ya, airnya 450 ml ya. Nah ini kita angkat ya. Nah gampang banget kan ngelotok kan, nggak lengket-lengket kan teman-teman. Nah itu triknya ya teman-teman, perlu dicoba ya. Nah jadinya seperti ini, lalu kita tutup ya, tutup pakai kain basah supaya lembab ya. Nah ini kita bikin olesan yang ketiga ya, ini udah 2 lembar kan tadi. Nah biasanya itu kan kadang kan yang namanya saja teflonnya teflon jelek ya, kadang kan di kelotok yang bagian ngelotok itu suka lengket ya teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Nah simak saja ya teman-teman. Nah aku pakai cara begini ya, kalau pas di kelotok itu kadang diangkat itu ya, kalau pas diangkat itu di bagian yang teflonnya yang udah ngelotok itu nanti suka lengket ya, suka menyebalkan lengket gitu ya. Tapi tetap sabar saja, mudah banget kok. Supaya tidak bolong hasil kulit lumpianya, bagaimana caranya simak saja ya Jeng. Nah ini udah mateng ya, kita angkat ya, kita kelotok. Nah pelan-pelan saja ya ini. Nah ada suka lengket-lengket kayak gini, jadi kita takut bolong ya Jeng. Nah kalau kayak gini solusinya kita pakai kayak gini ya. Nah didorong-dorong sedikit saja ya, nanti kalau pas di kelotok lagi tuh udah nggak nempel kan Jeng, nggak bolong juga kan Jeng, gampang banget kan. Nah seperti ini nggak bolong kan. Nah tutup lagi supaya lembab. Nah bikin sampai semuanya selesai ya Jeng. Nah ini hasilnya ya Jeng, ini yang udah ditutup itu jadinya lembab kayak gini ya, nggak kering gitu ya. Nah kayak gini. Nah ini walaupun diremas-remas juga nggak bakalan sobek ya Jeng. Seperti ini ya, kita remas-remas ya, walaupun teflonnya jelek tapi hasilnya tetap bagus ya Jeng. Selamat mencoba.